Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di YouTube channel Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil capaian pembelajaran dalam video perkuliahan hari ini yang akan kita dapat adalah yang pertama, kita dihadapkan mampu memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, kita mampu memahami pengertian dan hakikat dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke dalam capaian pembelajaran yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mengapa penting untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Seperti yang sudah kita tahu bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah. Lalu mengapa sampai saat ini masih terus dipelajari dan masih menjadi satu mata kuliah yang sangat penting? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini telah melalui perkembangan yang signifikan sejak Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan, setelah Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka pendidikan kewarganegaraan ini dimulai dengan mengenalkan nilai-nilai Pancasila dan juga membangun semangat nasionalisme. Kita kembali dulu berbicara mengenai sejarah ya. Pada masa Orde Lama, fokus pendidikan itu lebih kepada penanaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Sementara pada era Orde Baru, fokus pendidikan Pancasila ini diwajibkan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau dulu biasa kita sering dengar PMP ya di sekolahan-sekolahan itu ya. Nah, saat ini pendidikan lebih menekankan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat kesetiaannya terhadap negara. Setelah reformasi, pendidikan moral Pancasila atau PMP tadi itu diubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Lebih sering kita dengar seperti itu ya singkatannya ya. Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini lebih fokus pada pemahaman kritis dan aplikatif terhadap nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini semakin berkembang dengan penekanan pada karakter, hak asasi manusia, demokrasi, dan kesadaran hukum. Nah, hal ini sejalan dengan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari kurikulum 2004 hingga kurikulum Merdeka Belajar yang menjadikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah wajib. Ya. Lalu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini tidak hanya bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan patriotisme, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam menjalani hakikat sebagai masyarakat yang demokratis. Maka, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan saat ini diberikan kepada mahasiswa dengan maksud memberikan pengertian tentang pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkaitan dengan hubungan antar negara dan warga negara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga dijadikan pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara sehingga pemberian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berhasil itu akan membuahkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan keadaan saat ini ya, khususnya generasi Z, ya generasi yang tumbuh di era digital dan serba cepat ya, generasi yang saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang pesat,
Nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan ini menjadi penting untuk ditanamkan kepada mereka sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memberikan pemahaman yang mendalam ya, khususnya untuk generasi Z tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menjaga keharmonisan sosial dalam bermasyarakat dengan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan tentang ideologi negara dan kewarganegaraan. Maka diharapkan mereka itu dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi meski berada di dalam dunia yang serba terhubung secara global. Di sisi lain, generasi Z juga dihadapkan pada fenomena penyebaran informasi yang sangat cepat, yang terkadang sulit untuk dipastikan kebenarannya. Nah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memberikan kemampuan bagi mereka untuk berpikir kritis terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Hal ini sangat relevan mengingat peran mereka yang semakin besar dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, ini diharapkan dapat membangun karakter yang kuat ya, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi serta polarisasi sosial yang kerap terjadi di dunia maya. Berikut adalah poin yang menandakan keberhasilan dalam memberikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah negara. Yang kedua, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Yang ketiga, bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang terakhir yaitu aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara. Selanjutnya, kita masuk ke dalam capaian pembelajaran yang kedua, yaitu mampu memahami pengertian dan hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pengertian dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, dan memperdalam pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka, mata kuliah ini juga membahas mengenai kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajiban warga negara, serta penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini tidak hanya berfokus pada aspek teori, tetapi juga pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hakikat dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum masuk ke dalam arti yang sesungguhnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakikat. Ya, bahwa hakikat itu adalah merujuk kepada esensi atau inti dari sesuatu yang mendasari keberadaannya. Dalam konteks suatu konsep atau fenomena, hakikat itu menggambarkan sifat dasar yang tidak dapat dipisahkan, yang menentukan identitas atau tujuan utama dari hal tersebut. Nah, hakikat juga mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan tujuan sesuatu yang menjelaskan mengapa dan apa yang mendasarinya. Nah, dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hakikatnya adalah untuk menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan membentuk karakter serta sikap kewarganegaraan yang baik, yang tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga pada aplikasi atau implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga berfungsi untuk memperkenalkan cara-cara praktis untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis seperti pemilu, advokasi hak-hak sosial, dan keterlibatan dalam isu-isu kemasyarakatan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk warga negara yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan mampu berpikir kritis serta bertindak bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan Pancasila adalah pendidikan pengembangan kepribadian yang menjelaskan mengenai landasan, tujuan, dan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pendidikan ini memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang terampil, cerdas, dan berkarakter. Ada beberapa nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah prinsip-prinsip atau pokok yang menjadi landasan atau fondasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai dasar ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan tujuan negara. Nilai dasar Pancasila mengandung prinsip universal yang mendasari segala tindakan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, contoh nilai dasar Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di mana dalam nilai dasar ini kita harus mengajarkan tentang penghormatan terhadap agama dan keyakinan setiap individu, serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal ini mengedepankan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental dalam Pancasila adalah nilai yang menjadi sarana atau alat untuk mewujudkan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini tercermin dalam berbagai peraturan, kebijakan, dan sistem hukum yang diterapkan dalam negara. Nilai instrumental berfungsi sebagai petunjuk praktis yang membantu masyarakat dalam menerapkan nilai dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, contoh nilai instrumental dalam Pancasila yang pertama yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan demokrasi, di mana rakyat memilih wakilnya melalui pemilu dan berpartisipasi dalam proses musyawarah untuk mufakat. Lalu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam kebijakan pemerataan pembangunan dan pembagian kekayaan negara secara adil, seperti melalui program bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Yang ketiga ada nilai praksis. Nah, nilai praksis Pancasila ini adalah nilai yang diterapkan dalam tindakan nyata atau praktek sehari-hari. Nah, nilai ini mengacu pada implementasi langsung dari nilai dasar dan instrumental Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam nilai praksis, ini berfungsi untuk mewujudkan teori dan kebijakan dalam bentuk perbuatan yang dapat dirasakan langsung dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Contoh nilai praksis dalam Pancasila itu yang pertama ada gotong royong, bahwa masyarakat Indonesia itu harus menerapkan prinsip gotong royong dalam berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu korban bencana alam, dan membantu menyelesaikan masalah-masalah bersama yang ada di dalam sebuah komunitas. Lalu yang kedua adalah toleransi antar umat beragama, di mana masyarakat yang berbeda agama di Indonesia itu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menjaga perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke dalam capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, implementasi ini bertujuan agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dari sila pertama sampai sila yang kelima. Di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita sebagai masyarakat, sebagai individu itu harus menghormati, harus punya rasa toleransi terhadap agama dan keyakinan orang lain, mengakui bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan bebas dan tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kita harus memperlakukan sesama manusia dengan rasa hormat, adil dan tanpa diskriminasi, serta menjaga harkat dan martabat masing-masing individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Ya, berusaha untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam hal ini kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah keputusan bersama, baik dalam keluarga, organisasi, atau masyarakat, menghargai pendapat orang lain dan menyelesaikan masalah secara rukun dan damai. Dan yang terakhir, implementasi dari sila kelima yang bisa kita lakukan yaitu dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita bisa menjaga keadilan dalam setiap tindakan, baik dalam pembagian hak maupun dalam memberikan perlakuan yang adil pada setiap individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Baiklah, dari hal-hal yang sudah saya jelaskan, saya akan menarik sebuah kesimpulan mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah pendidikan pengembangan kepribadian yang menjelaskan mengenai landasan, tujuan, dan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sangat penting diberikan kepada setiap individu, dalam hal ini mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, membangun rasa cinta tanah air, dan membangun sikap bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Sampai jumpa kembali di perkuliahan selanjutnya di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.